tiga pengkhianat dalam perjuangan Aceh. Pengkhianat dalam perjuangan nyo tetapna urojeh dah uronyo dan masa akan datang. Jadi pajan manteng na perjuangan di sana ada pengkhianatan. Makanya berhati-hati dalam perjuangan. Nyo naruh gop, naruh kon bi Aceh, kon keturunan Aceh, kon darah Aceh, nyo akhir berkhianat untuk perjuangan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baiklah saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan malamnya, walaupun kadang ramai kerana situasi gerimis, balik ujian mendang. Kemudian dan saudara-saudara yang ikut menyaksikan, ikut mendengar video yang disampaikan bak pertemuan malamnya, yang nak pegah bajet malamnya adalah trio pengkhianat Aceh. Dalam setiap perjuangan, nyo hana terlepas. Dalam setiap perjuangan na pengkhianat. Jadi yang tak pegah bak malamnya bacut sagai. Sebab bak video yang sebelum ji kalau pernah sampaikan. Jadi bak malamnya long rangkum na tiga pengkhianat dalam perjuangan Aceh. Jadi mudah-mudahan nyo je kepelajaran bagi kita nyo bahawa pengkhianat dalam perjuangan nyo tetapna urojeh dah uronyo dan masa akan datang. Jadi pajan manteng na perjuangan di sana ada pengkhianatan. Pajan manteng na perjuangan di sana ada orang yang berjuang mati-matian. Di mana ada perjuangan hinan na ulung yang berjuang karena Allah, mengharap keridhaan Allah. Dia tanpa pamrih, dia korbankan dirinya, dia korbankan hartanya untuk sebuah perjuangan. Tapi yang terpegah malamnya adalah tentang pengkhianat. Yang pertama, na Habib Abdurrahman dalam sejarah Aceh. Kemudian yang kedua, na Pang Tibang. Yang kedua, menyaudah Aceh ke na Tuan Tinut senang hokronyo. Jadi Habib Abdurrahman dia menyusun kekuatan, ngajak raja-raja kecil yang na di Aceh, kumpulkan kekuatan, kumpulkan dana untuk sebuah perjuangan, ingin merobohkan kekuatan Belanda. Nyo kejadian bak tahun 1870 sampai 1878. Tapi apa yang terjadi? Wate Habib Abdurrahman Han menang alias talu dalam perjuangan. Habib Abdurrahman berkirim surat ke Belanda. Disambut oleh Belanda karena dianggap ancaman segelomji. Padahal ribuan orang Aceh, ribuan para pejuang telah menjadi syuhada. Surat yang dikirim oleh Habib Abdurrahman antara lain Getem menyerah, Getem serahkan kekuasaan, tapi saya jangan dianggap sebagai tawanan. Yang taboh, diterima oleh Belanda, ikim Belanda. Yang kedua, dari tempat keberangkatan saya sampai ke benteng Belanda, itu disambut dengan megah dan izinkan saya bawa 400 pengawal. Untuk awak layu yang jak. Kemudian yang kedua, minta tempat tinggal dan villa mewah di Saudi Arabia dan setiap tahunnya gelar kepeng $10,000. Dan semua yang gelake oleh Habib Abdurrahman dikabulkan oleh Belanda, kemudian goknyan ditinggalkan Aceh dan gebiarkan para syuhada bergelimpangan, kemudian gebiarkan anak-anak syuhada yang tak terurus. Yang taboh. Jadi urang cek keuntungan. Jadi urang cek keuntungan dari perjuangan. Nyaka berhati-hati katanya urang Aceh. Kadang-kadang urang bak berjuang tulus ikhlas. Oh karena kemenangan, karena kemakmuran, cek keuntungan dan ngen yang berokon sama-sama perjuang nyo disingkirkan.
Kemudian yang kedua adalah Pang Tibang. Pang Tibang nama asli adalah Ramasamy. Yang seorang pesulap dari India. Kan juga aneh. Sira pesulap dari India, tapi dia kawak raya dia tu kena waceh. Agama Hindu, dia tu waceh tambang Islam. Dia ke mualaf, gebuh nama dengan Muhammad. Nyo kejadian bak tahun 1870 sah. Karena cara bersulap, cara dalam ngebangun komunikasi, gad bergaul, gonyan bisa tembus ku istana. Dan diberikan julukan, diberikan jabatan sebagai Syah Bandar. Kemudian Sultan Mahmud Shah gebi kekuasaan yang cukup raya, gebi kepercayaan yang luar biasa kepada Pang Tibang untuk goyak lobi Belanda, untuk goyak lobi Amerika. Tapi ternyata ke lobi yang kebangun, justru diam-diam Pang Tibang diserahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Waktu ejak Belanda kena Aceh, ia laki buat Raja Aceh, supaya diserahkan kedaulatan, Raja Aceh merasa sangat tersinggung dan baru bertepu duda bahawa ini adalah yang dilakukan oleh Pang Tibang, dan Pang Tibang berkhianat menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, sehingga terjadilah pertempuran antara Belanda dengan orang Aceh. Yang kadang-kadang pengkhianat, lecok peng li Pang Tibang buat Belanda, anak dia Aceh kagak ada pengkhianat. Onian yang gelai. Pengkhianat yang gelai adalah Sunok Hokronyo. Sunok Hokronyo dipelajari Aceh Pak Habib Abdul Rahman di Makkah. Setelah dipelajari Islam, dia tertarik untuk ia bela Belanda yang ada di Aceh. Sebab Belanda terus terpojok, Belanda terus selalu. Segala macam program yang dipegang Belanda di Aceh, nyo gagal. Sehingga dipelajari Islam. Lalu dipelajari Islam di Damang Islam. Lalu di Damang Islam di Buhnan Roy Abdul Ghafur. Dia kena Aceh, bantu Aceh hidup dalam komplek orang Belanda. Hidup bengkeleh haji. Dia seolah-olah bertertipu dengan Aceh. Dan ternyata orang Aceh cukup mudah. Orang Aceh dari zaman sampai jenuh gaya anjit. Ini menyana mualah bayi Damang Islam. Ipegah haroi mualaf, ipegah haroi kaitan Damang Islam, hanya ipu malim-malim droi, jurungnya begah-begah aja percaya. Kadang-kadang di tempat yuak dakwah, kusapat dana dengan le, orang kawan menumpuk dana jajuk kawaknya. Nyo kejadian dari zaman sampai orangnya yurung Aceh nyo terbiasa dengan hal-hal yang lainnya. Lalu pui pegat di Sunok Hokronyo. Waktu itu Sunok Hokronyo Aceh, nyo kejadian bak tahun 1891 dan tahun 1892. Dikumpulkan semua data dan informasi. Data dan informasi disampaikan kepada pemerintah Belanda. Makanya dipegah di Sunok Hokronyo antara lain yang dicok kesimpulan di Sunok Hokronyo bahawa Hanjut ni percaya Tiro Sultan yang na di Aceh. Sebab Sultan di Aceh nyo memiliki kaki tangan, memiliki hubungan dengan semua sultan yang na di Aceh. Karena membangun kekuatan secara bersama-sama dan kompak. Yang taboh. Yang kedua, ulama di Aceh hanjut percaya. Yang dipegang di Sunok Hokronyo. Pakan ulamanya tetap punya semangat jihad. Maka Belanda hai patih. Kemudian yang kelih masyarakat. Masyarakat akan tetap terus berjuang untuk memberikan perlawanan. Maka berhati-hatilah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nyo antara lain yang dilakukan oleh Sunok Hokronyo. Ya bertapat ubina informasi yang ada di Aceh kemudian disampaikan kepada pemerintah Belanda. Ini mandum-mandum nyo adalah tingkah ulah pengkhianat jak pembocor segala persoalan yang na di tengah-tengah masyarakat Aceh. Jadi pengkhianat yang pertama adalah Habib Abdul Rahman. Nyan ke orang Aceh, orang Arab, jak Aceh. Atau akhir Arab. Yang kedua Pang Tibang
nyan ke udang Aceh. Pang tibang uronyo yang na udang Aceh. Pang tibang awai ke Aceh. Pang tibang awai nyan awak India. Ijak kena Aceh, kemudian berkhianat telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Iwau nangroi. Awalnya yang kelai. Senang okronyo yang jelas awak Belanda ke udang Aceh. Makanya berhati-hati dalam perjuangan. Menyo naruh gop, naruh kon bi Aceh, kon keturunan Aceh, kon darah Aceh, nyo akhir berkhianat untuk perjuangan bangsa. Jadi nyo ku yang pegah trio pengkhianat masa lalu, bejik pelajaran kita nyo, bak uranyo. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.